Zaki, monggo. Ya, Izin memulai Pak. Jadi kita dari kelompok perilaku organisasi kita ingin bertanya mengenai eh, organisasi yang Bapak Bapak kerjakan gitu nggih. Ngapunten. Ya. Jadi eh, sesuai dengan data Bapak dari Badan Riset Inovasi Negara ya Pak, BRIN. ya, Ya, eh, baik Pak. Jadi eh, em, kita ingin bertanya mengenai indikator observasi yang digunakan untuk menilai efektivitas komunikasi dalam organisasi. Ya Pak. ya, ya. Jadi izin langsung saja Pak memulai bertanya untuk pada pertanyaan pertama. Jadi yang pertama adalah eh, apakah informasi yang diberikan dalam organisasi mudah dipahami dan diterima oleh anggota? Jadi anggota dalam Badan Riset Inovasi Negara gitu, Pak. Oke, saya sampaikan ya. Mungkin sebelum masuk ke Badan Riset Inovasi Nasional ya, suaranya jelas. Jelas, Pak. Les. Sebelum Oh, jelas. sebelum masuk ke Badan Riset Inovasi Nasional BRIN ya, itu kan awalnya dulu saya ini kan sebagai pegawai eh, negeri sipil yang dikerjakan di Batan gitu ya, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Itu berawal dari situ. Ketika 3 tahun yang lewat, 2021 ya, badan badan riset yang ada di Indonesia itu digabung ke BRIN gitu ya, ke, ke BRIN, baik itu LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, BPPT, kemudian LAPAN itu digabung ke BRIN. Sekarang yang dipertanyakan adalah tadi apa namanya? Eh, Sebentar. Tentang kejelasan informasi. Ya, indikator observasi yang digunakan untuk menilai kejelasan informasi, apakah informasi yang diberikan dalam organisasi mudah dipahami dan dimengerti oleh anggota. Maksudnya itu kalau berbicara terkait dengan BRIN itu kan terlalu luas ya. Jadi kebetulan saya kan nggak terlalu eh, BRIN itu sendiri banyak ya, apa namanya, ada beberapa deputi di bawahnya, ada 7, kemudian juga ada pelaksana teknis. Mungkin lebih baik yang ada sekarang di tempat saya bekerja aja, mungkin seperti itu ya, karena kalau berbicara BRIN itu sendiri terlalu luas gitu, adik-adik sekalian. Gimana? Ya, ya. Di bagian yang Bapak sedang lakukan saja, di bagian ini, nuklir. Ya, betul. Nah, jadi kan tadi udah saya sampaikan bahwa sebelum dilebur ke BRIN itu adanya di Batan ya, Badan Tenaga Nuklir Nasional seperti itu. Kemudian sekarang kan namanya itu dia termasuk di Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaga Nukliran itu ya, itu di bawah Deputi. Kemudian lagi nama kantornya, instalasinya itu instalasi reaktor riset GACOIBC. Nah, seperti itu. Mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa eh, Indonesia kan ada memiliki 3 reaktor ya, reaktor riset namanya. Ada di Bandung, kemudian ada di Yogyakarta,
kemudian di Serpong itu sendiri. Nah, di Serpong itu sendirilah di mana saya bekerja yang sekarang namanya Kawasan Sains Teknologi gitu. KST BJ Habibie namanya seperti itu. Itu seperti itu. Ini yang lainnya atau gimana? Hmm. Em, ini Pak, dalam organisasi Bapak itu kayak penyaluran informasinya tuh seperti apa? Misal kayak berita apa gitu atau tugas apa gitu. Itu apakah informasi yang Bapak dapat itu jelas atau kurang gitu? Eh, kalau sekarang kan namanya itu dipimpin ya, pemimpinnya itu kan atau kepalanya kan namanya itu direktur gitu ya. Terkait dengan informasi segala macam itu sudah masuk ada di websitenya sih ya, udah tinggal buka linknya mau pelayanan apakah pelayanan produk ataukah pelayanan tentang tugas akhir belajar seperti itu udah tinggal dibuka aja sih ya di websitenya. Jadi tinggal masuk saja kemudian apa yang diinginkan bisa dicari di sana seperti itu kayaknya. Baik, baik, baik. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Boleh, boleh. Eh, pertanyaan selanjutnya, seberapa sering komunikasi terjadi? Apakah komunikasi cenderung satu arah atau dua arah? Jadi maksudnya komunikasi Bapak dengan anggota lain atau Bapak dengan atasan itu sering atau tidak? Dan mungkin komunikasi Bapak itu hanya sebatas atasan memerintah Bapak atau kita mungkin yang sebagai bawahan juga bisa berkomunikasi dengan atasan. Oke, baik. Jadi kan kalau di tempat saya kan itu namanya ada yang namanya sub bidang gitu ya. Ada sub bidang, kemudian ada kepala bidang. Sekarang itu kan udah dirubah lagi menjadi koordinator, ada subkoordinator. Terkait dengan komunikasi tentunya bawahan sama atasan ya ketika ada suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan tentunya kita mengadakan eh, pertama ya ada semacam rapat, kemudian apa yang akan dikerjakan, bagaimana caranya sehingga mendapatkan output yang diinginkan seperti itu. Jadi untuk komunikasinya antara atasan dan bawahan itu sudah pasti ada. Tuh. Dan Ya, apakah di bidang Bapak itu kita sebagai bawahan itu sering menyampaikan aspirasi atau mungkin hal lain kayak gitu? ya tentunya ada ya. Kita kan namanya itu kan seperti kerja kelompok juga gitu ya. Kan ada pelaksana, kemudian ada penanggung jawabnya. Jadi antara pelaksana sama penanggung jawab tentunya ada eh, kompromi atau ya istilahnya untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Jadi diadakan semacam diskusi jika ada pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Zaki Oh, mana nih? Zaki kayak enggak. oke. Oke, baik. Selanjutnya akan ditanyakan oleh Mas Zaki. Gimana Mas Zaki nih? Suaranya sudah berubah belum nih? Halo, ada suara nggak? Ya, ada. Bagus. Oke, Api, untuk api. aja Hmm. ke pertanyaan selanjutnya. Mm-mm. Untuk apakah organisasi Bapak ini menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti misalkan lewat email ataupun sering mengadakan rapat ataupun percakapan
informal dengan efektif. Oke, jadi untuk informasi tentunya sekarang kan memang sudah pasti ada ya, baik itu website, kemudian email segala macam tentunya sudah pasti ada kalau sekarang. Seperti itu Mas Zaki. Kalau semisal ingin mengadakan rapatnya tuh eh, sebulan rapatnya tuh sebulan sekali atau seminggu sekali atau berapa gitu? Kalau di tempat bapaknya Zaki bekerja itu tiap hari itu ada yang namanya rapat harian. Kemudian ketika ada sesuatu pekerjaan yang mungkin dianggap perlu ada musyawarah untuk mencapai mufakat ya tentunya ada lagi rapat-rapat yang dilakukan. Yang pasti untuk tiap hari itu ada namanya meeting harian untuk menyampaikan masalah-masalah pekerjaan di harian seperti itu Mas Zaki. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana anggota memberikan dan menerima umpan balik? Apakah ada mekanisme formal untuk menyampaikan umpan balik tersebut? oke. Ini yang dimasuk anggota itu antara atasan dan bawahan ya, bukan anggota pada saat ini kita ngobrol, bukan ya, Mas Zaki? Gimana Mas Zaki? Maksudnya anggota itu siapa di sini? Mungkin antara atasan sama bawahan itu saling apa namanya, saling memberikan pendapat saat rapat ataupun saat bermusyawarah. Apakah mereka menyampaikan umpan baliknya tuh secara baik, secara efektif gitu? Ya, jadi tentunya antara pegawai kemudian juga atasan tentunya ada penyampaian-penyampaian, masukan-masukan yang tentunya pasti akan ditindaklanjuti oleh atasan. Begitupun ketika atasan memberikan informasi ke bawahan, tentunya juga ada umpan baliknya gitu, baik baik itu antara bawahan dan atasan, kemudian atasan dan bawahnya pasti akan ditindaklanjutin seperti itu Mas Yaki. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa, Bisa bisa. dijelaskan oleh teman saya. Mm-mm. Lanjut. Fadilah mana Fadilah? Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai komunikasi. Yang pertama, komunikasi antar departemen. Bagaimana komunikasi berlangsung antara departemen atau divisi atau bidang? Apakah ada koordinasi yang baik? Mungkin bisa diberikan contoh juga nih, Bapak, selama di pekerjaan itu bagaimana koordinasi setiap bidangnya? Oke, baik. Tentunya ada ya antara informasi baik itu antara bidang satu dengan bidang lainnya, antara satu departemen ke departemen lainnya. Tentunya itu pasti ada ya informasinya baik itu melalui melalui informasi secara internet, kemudian informasi secara tertulis itu tentunya ada ya ketika mungkin ada suatu pekerjaan ya mungkin banyak ya seperti kalau di reaktor itu kan ada yang namanya pengelolaan limbah ya sebagai contoh ya. Jadi antara instalasi penghasil limbah dengan instalasi pengelolaan limbah radioaktif tentunya itu
ada informasi-informasi kemudian untuk dilanjutkan ke penanganan-penanganannya seperti itu, Pak Dila. Oke, Pak. Selanjutnya itu komunikasi dengan atasan. Bagaimana komunikasi atasan dan bawahan berlangsung? Seperti apa bentuknya? Apakah komunikasi efektif? Dan mungkin komunikasinya formal atau informal, Pak? Oke, jadi Jelas. yang namanya komunikasi antara bawahan dan atasan tentunya ada ya, baik itu formal maupun non formal. Itu pun dilakukan ketika ingin melaksanakan suatu pekerjaan sehingga mendapatkan hasil pekerjaan yang optimal seperti itu. Tapi se- mungkin atasan Bapak itu kebanyakan informal atau formal ya, Pak? Eh, Formal sih, kebanyakan formal. Jadi Dan kebanyakan tipe formal. dan tipe pemimpin di pekerjaan Bapak itu seperti apa, Pak? Kalau boleh tahu. Eh, Kebetulan kan berjenjang ya. Jadi kalau di tempat saya itu kan ada namanya selain eh, pegawai itu sendiri itu ada namanya subkoordinator ya. Kemudian dari subkoordinator itu ada koordinator. Kemudian ada setelah koordinator itu namanya direktur. Eh, jadi komunikasinya berjenjang seperti itu. Hmm. Mungkin ada yang mau ditambahin, Pak? Tuh, sebentar. Eh, Gimana gimana? Mungkin Gimana ada Pak yang mau Dila tadi? ditambahkan, Pak, jawabannya atau Mm-mm. sudah? Eh, Ya kelihatannya ya tergantung sih ya, karena kan tadi diawali dengan BRIN. Kalau berbicara dengan BRIN itu terlalu luas banget ya. Jadi kayaknya banyak ya. Jadi nggak apa. Nanti bisa dilihat saja gitu terkait dengan BRIN. Bisa di browsing itu BRIN itu apa, ada apa aja di dalamnya. Kemudian eh, kalau sekarang kan saya di deputi ya, di direktorat itu udah jauh dari BRIN itu sendiri. Ya, maksudnya di lembaga penelitiannya itu sudah eh, jauh. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa di browsing-browsing itu apa sih BRIN itu, terdiri dari berapa deputi, kemudian ada pelaksanaan lapangan segala macamnya itu terlalu luas gitu ya. Seperti itu, adik-adik sekalian. Ya, Pak, terima kasih. Baik Pak, Mungkin Eh, selanjutnya akan jadi dilanjutkan oleh Mas Helmi. ya maaf ya. Jadi saya lanjutkan saja Pak. Ya, Izin melanjutkan pertanyaan mengenai komunikasi antar organisasi lagi ya Pak. Jadi bagaimana rekomendasi atau saran dari kelompok Bapak yang diberikan untuk memperbaiki proses komunikasi antar pegawai maupun pegawai dengan pemimpin? oke. Pengangkatan Pak. Ya. Ya, jadi terkait organisasi ya. Sebenarnya kan kalau organisasi itu kan tentunya ada standar ininya ya, standar operasinya ya, seperti itu. Jadi ada alur-alurnya, ada aturan-aturannya, aturan-aturannya ketika kita mau mendiskusikan masalah-masalah kerjaan antara organisasi A ke organisasi B gitu ya. Seperti itu deh. Baik Pak. Kemudian apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain untuk pertanyaannya? Kebetulan dari Zoom-nya udah ada batas Udah yang batasnya, dicapai ya Pak. oke. Iya Pak. Nggih. Mhm, oke. Oke, Ada mungkin apa? Adakah tambahan dari mm, teman-teman? Silakan.
Belum, belum. Jaki? Belum ada. Sudah, Belum. sudah. Oke, sudah Eh, selesai? iya Pak, terima kasih untuk jawabannya, Oke, Pak. oke. Eh, semua udah, udah ya. Oke. Eh, berarti kita akhiri untuk sesi pertanyaan ini, Pak. Oke. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan seluruh teman-teman dari kelompok 8 perilaku organisasi. Sekian dari kami. Terima kasih, Bapak. Oke, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Pak. Maaf Sama malam-malam Terima kasih ya, mengganggu. Pak. sama-sama ya. Ini jadi Tadi cepet banget untuk eh, eh, pertanyaannya. tadi juga agak lambat karena perlu update dulu ininya kayaknya. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Nggih. Nggak apa-apa. Ya, Jaki, Eh, sukses ya, sukses sukses. Pamit, Pak. Terima kasih, Terima Pak. Matur kasih. suwun. Ya ya ya. Masih di Ya.